satu masjid, ya, satu musola, satu ruangan, semuanya berbagi. Nah, ini kan sesuatu yang sangat indah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat tadi motivasi beliau SAW kepada para sahabat, meskipun nggak punya, tidak diajari untuk menyerah. Tapi ketika sahabat menunjukkan memang ketidakmampuannya, Nabi SAW menunjukkan kamu harus jadi orang yang punya jiwa memberi, bukan punya jiwa untuk meminta. Nah, ikhwani rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dicantumkan pula dalam kitab Riyadhus Shalihin, di Riyadhus Shalihin itu hadis yang ke 1225, ya, 1225. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khair min narrihil mursalah, muttafaqun alaih. Ya, ini dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dahulu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Jadi manusia yang paling dermawan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah SAW itu paling dermawan adalah di bulan suci Ramadan, yaitu hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan setiap malam. Jadi setiap malam malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian fayudari suhul Quran. Beliau mengajak Nabi SAW untuk tadarus membaca Al-Quran. Jadi membaca secara bergantian. Satu membaca, satu mendengarkan, dan seterusnya. Itu namanya tadarus. Fala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sungguh ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, beliau adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Sifat kedermawanan beliau itu dikatakan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi angin berhembus ini kan simbol kedermawanan, di mana angin memberikan kehidupan, ya, membawa banyak kebaikan. Kemudian ada tanaman-tanaman itu yang tidak bisa tidak bisa tumbuh, ya, dan berkembang kecuali kalau benihnya itu dibawa angin, ya, ditaburkan kepada tanaman yang lain. Rasulullah SAW lebih dermawan dari angin, ya, lebih dermawan dari angin. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini memang pendek, ya, singkat, tapi di dalamnya banyak pelajaran. Yang pertama yang ditekankan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan kalau Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan. Jadi kedermawanan itu sifatnya Nabi, ya, sifatnya Rasul. Makanya dikatakan tidak mungkin ada wali kok tidak dermawan. Nah, ini kalau ada orang ngaku wali tapi bakhil, maka dia bukan wali, gagal jadi wali demi hukum, ya. Itu gagal jadi wali demi hukum. Kenapa seperti itu? Karena memang Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, sehingga pewarisnya Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dermawan. Ya, orang yang paling dermawan. Itu sifat-sifatnya wali Allah, menjadi manusia yang dermawan. Kemudian yang kedua, Rasulullah paling dermawan di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan kalau ada waktu-waktu yang memang kalau di waktu mulia kita dianjurkan untuk lebih, ya, lebih dermawan. Makanya kalau setiap Senin kita sodakoh banyak, karena itu waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW, bagus. Atau kemudian kita Selasa sodakoh, Rabu sodakoh, Kamis sodakoh, Jumat kita sedekah, karena itu adalah hari rayanya umat Islam. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya semua hari. Kalau Jumat sedekahnya mau lebih banyak, ya, misal seperti itu, bagus-bagus saja. Karena memang ada bulan, waktu, hari, jam yang memang itu menjadi kita dianjurkan lebih banyak bersedekah, karena waktu itu lebih utama, waktu itu lebih mulia, ya, waktu itu lebih bernilai dibandingkan waktu-waktu yang lain. Kemudian ikhwani rahimakumullah, hina yalqahu Jibril, Nabi SAW sangat dermawan melebihi waktu-waktu yang lain adalah ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Di sini ada pelajaran, kalau ketemu orang soleh, ya, ketemu orang yang baik, kita dianjurkan
bersikap lebih dermawan. Ya, ketemu orang soleh, kita dianjurkan melakukan lebih banyak kebajikan, ya, melakukan lebih banyak kebaikan. Kemudian juga dalam hadis ini ada pelajaran malaikat Jibril alaihissalam ketemu dengan Rasulullah SAW setiap malam. Nah, ini dalil bahwasanya kita boleh mengunjungi orang soleh, sering mengunjungi orang soleh dengan catatan tidak mengganggu. Ya, mengunjungi orang soleh itu sering dengan catatan tidak mengganggu. Nah, kalau sering mengganggu itu tidak boleh. Tapi kalau sering tidak mengganggu maka itu dianjurkan. Dalilnya adalah ya ini malaikat Jibril alaihissalam setiap malam ya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senang ya kedatangan malaikat Jibril. Nah, kita perlu sadar diri kalau kita sering-sering main ke rumahnya orang soleh, ini orang solehnya senang enggak sama kita? Nah, repotnya nanti kalau sampai orang solehnya bosan sama kita. Nah, jangan sampai orang solehnya bosan sama kita karena kita ganggu waktunya, ya, kita mengganggu kegiatannya dan lain sebagainya. Kemudian fayudari suhul Quran. Rasulullah SAW tadarus membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di sini ada pelajaran agar kita di bulan suci Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran. Ya, di bulan suci Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i kalau Ramadan satu hari khatam 2 kali. Satu di malam hari, satu di siang hari, dan semuanya dalam sholat. Habib Ali Al-Habsyi dalam sholat tarawihnya bersama masyarakat umum di masjid beliau, sebelum membangun masjid Riyadh dahulu, beliau kalau sholat tarawih satu hari itu sekali tarawih 10 juz, sehingga 3 hari sekali khatam. Nah, ibadah yang paling utama untuk dilakukan dari zikir dan doa sama bulan suci Ramadan adalah memperbanyak qiraatul Quran. Jadi kita ibadah yang lain jalan, tapi qiraatul Qurannya diperbanyak. Nah, ini yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Ikhwani rahimakumullah, singkatnya, Ramadan adalah bulan yang penuh kebajikan. Mari kita siapkan diri kita, ya, untuk apa? Banyak berderma, banyak membantu, ya, banyak menolong orang, dan banyak membaca Al-Quran. Kemudian mengunjungi orang-orang yang soleh untuk sama-sama tadarus Al-Quran, ya, membahas Al-Quran. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dan juga bagaimana Rasul bersama para sahabat.